Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Oke, hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang teman-teman kita yang mungkin masih sering ya ditolak sama aplikasi pinjaman uang online. Padahal udah mepet banget butuh uang ya buat mengatasi masalah. Dan aku pesani sama kalian, buat kalian yang pengen terdesak menggunakan aplikasi pinjaman uang online, gunakanlah aplikasi tersebut ketika kalian memang benar-benar terdesak dan tidak punya solusi lain lagi. Kalau kalian masih punya solusi lain, ya silahkan dicoba yang tidak ada biaya administrasi, bunga, dan dendanya. Karena setiap aplikasi pinjaman uang online itu sudah pasti ada biaya-biaya tambahan ya. Contohnya biaya administrasi, biaya bunga, biaya keterlambatan, biaya layanan, dan lain sebagainya. Dan itu sudah bisa dipastikan rata-rata dari aplikasi pinjaman uang online itu berkisar 20 sampai dengan 25% biaya tambahan yang harus kita bayarkan. Oke guys, buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, yang sering masuk ke kita itu adalah tentang kenapa masih sering ditolak ya sama aplikasi pinjaman uang online. Itu salahnya di mana? Dan semua pertanyaan itu pasti terbersit ya di dalam benak pikiran teman-teman yang lain yang mungkin belum berhasil melakukan pengajuan pinjaman uang online. Jadi yang perlu kita ketahui yang paling pertama itu adalah aplikasi pinjaman uang online itu berbeda ketika kalian melakukan pengajuan pinjaman ke bank atau mungkin ke koperasi atau mungkin perbankan yang lain yang mungkin kita pakai ketemuan langsung ya. Kalau seandainya kalian pinjam di bank atau mungkin di perbankan yang lain, kita bisa langsung tatap muka. Jadi mereka akan lihat semua data-data pengajuan kita dan kelengkapan data-data itu apakah sudah sesuai dengan peraturan di perbankan tersebut, misalnya di bank ya, atau mungkin di koperasi atau mungkin yang lainnya. Sedangkan di aplikasi pinjaman uang online kita itu nggak ketemu langsung. Jadi banyak banget ya teman-teman yang lain yang mungkin data-datanya udah pada lengkap tapi masih tetap sering ditolak sama aplikasi pinjaman uang online. Dan itu salahnya di mana? Salahnya nggak ada. Ketika kalian sudah melengkapi semua data-data yang dibutuhkan, yang diperlukan, tapi masih sering ditolak, itu salahnya di mana? Salahnya nggak ada. Kalian nggak salah, aplikasinya juga nggak salah. Apalagi saat ini hampir semua masyarakat Indonesia sedang berburu aplikasi pinjaman uang online ya. Jadi sepertinya setiap aplikasi pinjaman uang online itu mempunyai kuota per hari. Jadi solusinya apa mas? Silahkan dicoba terus secara berulang dan lengkapi semua data-data yang dibutuhkan. Jadi kalau seandainya hari ini kalian ditolak, jadi nanti kan di hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu kan ada limit dan tenggang waktu kapan bisa mengajukan kembali. Jadi kalau seandainya pada hari ini kalian sudah ditolak, biasanya itu sampai dengan 15 hari ke depan atau 1 minggu ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan, barulah kita mengajukan kembali. Silahkan dicoba saja secara berulang ya. Karena memang untuk saat ini aplikasi pinjaman uang online itu sedang tumbuh subur ya, sedang diperkenalkan untuk masyarakat Indonesia. Dan saran aku buat kalian yang ingin melakukan pengajuan pinjaman uang online itu usahakanlah untuk memilih aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dan AFPI. Bahkan kadang-kadang untuk yang sudah terdaftar di OJK dan AFPI saja, terkadang untuk pelayanan penagihannya ya tahu sendiri kan. Ya mereka memang agak sedikit ini ya lumayan kasar deh. Ya lebih kurang seperti itu karena banyak keluhan dari semua pengguna yang mungkin telat bayar, yang gagal bayar itu sering dimarah-marahin ya, sering dicaci maki. Ya memang seperti itulah hampir rata-rata aplikasi pinjaman uang online. Aku sih nggak nyalahin dari aplikasinya ya, mungkin untuk yang sudah berlabel OJK itu mereka sudah pasti taat dan patuh pada peraturan pemerintah yang dibingkai dalam OJK. Tapi mungkin debt kolektornya atau mungkin tim penagihannya lah yang mempunyai target per bulan. Jadi kalau seandainya mereka yang sudah meloloskan kalian, ya mereka juga mungkin harus bertanggung jawab untuk menagih kembali uang yang mereka telah pinjamkan.
Itu tadi masalah, silahkan dicoba terus secara berulang ya. Dan yang kedua, lengkapi data-data yang dibutuhkan. Saat ini hampir banyak juga sih aplikasi pinjaman uang online yang memintai NPWP, slip gaji, ID pekerjaan, slip gaji terakhir, terus ya banyak juga ya. Untuk yang aku laku itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi masih banyak kok aplikasi pinjaman uang online yang bisa dipinjam tanpa harus melakukan penginputan data-data seperti NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, slip gaji, dan lain sebagainya. Seperti kredit pintar itu kita sudah share di video sebelumnya. Itu kita bisa pinjam uang sampai dengan 2 juta rupiah tanpa harus meletakkan data-data NPWP. Jadi juga mereka bisa memaklumi. Dan kenapa masih ditolak terus ya buat kawan-kawan yang lain? Aplikasi pinjaman uang online ini kalau menurut aku seperti ya misalnya bos 1, bos 2, bos 3 itu saling menginformasikan. Jadi kalau seandainya kalian tidak pernah cacat di satu aplikasi, ketika kalian mengajukan kembali di aplikasi yang lain, maka akan secara mudah kalian melakukan pengajuan pinjaman tersebut. Jadi mereka akan seperti bisa melihat ya track record si A misalnya itu sudah pernah cacat enggak sih, sudah pernah telat bayar atau gagal bayar enggak sih. Karena pengalaman kita ketika kita sudah berhasil di satu aplikasi pinjaman uang online, maka hampir di aplikasi yang lainnya juga kita dinyatakan berhasil. Dan proses layanan mereka menurut gue juga udah cukup cepat ya. Cuma sih itu ya seperti yang aku bilang tadi, biaya layanannya itu lumayan tinggi. Ada yang 15%, 20%, 25%. Itu tadi yang gak enaknya. Kita berharap kepada pemerintah, mudah-mudahan pemerintah menurunkan suku bunga, biaya layanan, biaya keterlambatan, biaya platform, yang itu yang memang mungkin sedikit agak berat. Ya memang ini saat ini aplikasi pinjaman uang online itu merupakan solusi jitu ya. Tapi tidak dianjurkan untuk orang-orang yang mungkin belum berpengalaman. Jadi kalau seandainya kalian belum berpengalaman atau mungkin belum tahu banyak tentang aplikasi pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya supaya kalian lebih mengerti dan tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Jadi mungkin itu dulu ya beberapa tips and tricks yang bisa aku jelaskan. Yang penting kalian kalau bisa mengajukan, silahkan diajukan terus dan dicoba secara berulang. Lengkapi semua data-data yang dibutuhkan. Itu bukan salah kalian ketika kalian sudah melengkapi semua data-data yang dibutuhkan. Hanya saja mungkin kuota perharinya sedang penuh atau kuota per minggunya sudah penuh. Kalian silahkan coba lagi ketika kalian sudah bisa melakukan pengajuan kembali ya. Dan saran aku, silahkan pinjamlah di aplikasi pinjaman uang online yang sudah berlabel OJK. Jadi mungkin ya itu dulu ya yang bisa kita sharing. Nanti kalian juga bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar di bawah video ini dan akan langsung kita bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Oke, tetap semangat, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.